Oke, halo, selamat malam Minggu di Amerika. Uh, Senang sekali bisa bertemu teman-teman. Halo, nama saya Greg Dwijaya. Saya tinggal di Seattle, Washington. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat saya. Ada Sinta Penyami, ada Jos, lalu ada juga Robert. Yang lain udah datang belum ya? Berapa teman yang lain? Kita malam mingguan nih. Ya, kita Oke. Pak Teddy sama Pak Magelnya belum datang, so Oh, kita belum mulai aja. datang. Iya. Ya, langsung ya kita ngobrol ya. Kita juga 2 hari yang lalu merayakan Thanksgiving Day ya di Amerika. Itu adalah hari yang spesial dan tradisional dan khususnya untuk orang yang tinggal di Amerika karena itu saatnya kita berterima kasih apapun lah, berterima kasih dan bersyukur. Dan malam ini saya juga bersyukur dan berterima kasih kita semua dalam keadaan sehat ya, keadaan sehat, dan saya juga selalu mendoakan teman-teman juga sehat selalu apalagi dalam masa pandemik ini. Jadi berterima kasih, bersyukur untuk semua yang kita dapat setiap hari dari Tuhan. Oke, sekarang mau bentar. Oh ya, jadi ya ini kita dari grup Indonesian Democrats. Nah, grup ini salah satu pemerakarsanya adalah Mbak Sinta Penyami. Jadi kita itu ingin sharing sesama Indonesia, orang Indonesia yang ada di Amerika, karena kita punya visi dan misi yang sama dengan Partai Demokrat. Makanya kita ingin bersatu. Sorry, Sinta, No, ada? sorry. Just Oke. sorry. Oke. Iya. Jadi begitu. Ini juga teman-teman kalau mau nambahin silakan. Tapi saya cuman ingin menjelaskan sedikit bahwa visi Partai Demokrat itu sangat ini ya, masuk buat saya. Value-value-nya itu saya sangat setuju, saya sangat cocok. Terutama kita yang imigran dan kita yang juga ingin berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk negara Amerika. Jadi kita bekerja keras, kita value untuk kerja keras dan juga kejujuran, dan juga berdasarkan fakta kalau ngomong, terus juga saling membantu, tidak ada rasa kebencian karena kita semua orang yang tinggal di Amerika, jadi kita ingin membuat Amerika itu selalu tempat yang tentram, damai, dan juga sukses untuk kita semua. Jadi itu misi dan kenapa kok kita punya grup ini dan kita sukses mengantarkan presiden terpilih Biden dan wakil presiden Kamala Harris. Ada yang mau nambahin, Robert atau Josh, mengenai ini kita Indonesian Democrat? Ya, kalau menurut saya yang saya menarik buat Demokrat itu salah satunya adalah inklusif gitu. Mereka semua mau cari orang-orang yang imigran, orang yang berkulit hitam, diversity ya. diversity-nya itu yang suka. Inklusif. Betul, Ya. setuju. Karena kita kan bagaimanapun juga kita semua ini imigran, betul. dan kita juga ingin negara ini berkembang supaya menjadi yang lebih baik untuk anak-anak kita gitu loh. Setuju. Ya, khususnya diversity ya, saya juga mengalami sendiri dan sangat setuju, karena diversity itu adalah competitive advantage. Misalnya dari satu grup, kalau isinya sama semua, pemikirannya sama, itu nggak akan punya solusi yang bagus gitu kan. Tapi kalau kita isinya berbeda-beda, sehingga punya ide yang lain, solusinya akan lebih
bagus dan cepat gitu. Makanya Amerika ini adalah tempat diversity. Oke, sekarang kita mau ngobrol nih. Kebetulan ya memang hidup kita kan berubah sekarang ya dengan adanya pandemik, dengan adanya COVID ini. Dua hal yang paling kelihatan adalah pertama yang merubah kehidupan kita adalah kesehatan, ya kan? Kesehatan dan juga ekonomi di Amerika ini, kesehatan Amerika dan ekonomi Amerika. Jadi itu yang mungkin kita bisa ngobrol, kita bahas, kita saling belajar, terus kita juga saling sharing pengalaman yang ada gitu. Kita coba deh membahas sekarang. Silakan, Mas Robert. Oke. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana sih asal mulanya kok sampai COVID-19 ini masuk di Amerika? Ayo, siapa yang mau duluan? Saya boleh duluan. Oke. Jadi begini, ini kebetulan kan saya tinggal di Seattle ya, dan seperti kita tahu COVID-19 itu waktu pertama kali ditemukan oleh pemerintah Cina, yaitu Desember tanggal 31 Desember. Jadi malam tahun baru, pemerintah Cina mengumumkan ada satu grup klaster orang yang sakit di Wuhan, Cina. Nah, itu penyakit baru gitu ya, virus yang baru, outbreaks. Lalu pada Januari tanggal 7, pemerintah Cina resmi memberikan bahwa ini baru ini coronavirus baru. Jadi dia resmi mengumumkan virus yang baru, pandemi. Udah langsung berkembang kan. Nah, setelah itu tanggal 9 Januari 2020, kasus pertama di Amerika, yaitu terjadinya di kota dekat Everett, dekat Seattle. Jadi itu Snohomish County, dekat Seattle, kira-kira mungkin 45 menit dari Seattle ya, downtown. Itu ada seseorang umur 35 tahun, dia mengalami batuk dan demam yang tinggi selama beberapa hari, kalau nggak salah 4 hari. Nah, dia pun juga tahu bahwa pemerintah Cina udah mengumumkan ada virus baru, sehingga dia inisiatif pergi ke rumah sakit atau ke dokter untuk diperiksakan gitu, karena dia ngelihat di news ya. Jadi nah orang ini terus baru dia cerita bahwa dia baru pulang ketemu dengan saudaranya yang ada di Wuhan, Cina, sehingga kan klop ya masuk. Nah itu lalu dokter di rumah sakit itu menganalisa, udah akhirnya jadi ketahuan, orang itu langsung diisolasi. Nah sementara orang itu sendiri sempat, keluarganya itu juga ini ada yang tinggal di rumah panti jompo di sini, orang tua gitu ya, elderly care. Nah udah langsung beredar dari situ. Nah itu ceritanya, makanya saya pengen cerita bahwa di Seattle itu sebetulnya yang pertama tuh orangnya ya sangat disayangkan sih, tapi ya mau apa lagi, ini pandemik, semua negara juga kena. Oke, silakan gantian. Saya boleh tambahin nggak itu, Mas? Iya, punya cerita. Mas Marjono. Oke, silakan. Panggil saya Bernard aja atau panggil Mar? Kalau saya panggil Mas. Bernard. Oke. Sorry, saya lagi di gereja soalnya. Saya udah siapin ini, videografinya udah siap, jadi saya punya waktu sampai sebelum bisa mulai. Iya, silakan. Anda, silakan. Kebetulan Mas Greg sama saya tinggalnya nggak terlalu jauh. Kita cuma tinggal beda 3 jam. 3 jam. 150 miles. Saya ingat cerita itu yang tentang kasus Washington, karena kita dekat sekali kan, kita ngikutin sekali. Betul. Cuma yang saya mau tambahkan bahwa sebenarnya virus yang aslinya persisnya itu apakah hanya dari Wuhan saja, itu belum tentu. Masih belum tentu ya? Belum. Kalau baca beberapa yang research yang baru, contohnya gini, pertama kita bilang yang di New York, kejadian di New York yang begitu parahnya dengan 32.000 orang meninggal, itu 97 strain virusnya itu bukannya yang Wuhan strain loh.
Itu yang Europe strain. Itu coba ntar, Mas Greg baca lagi. Dan mereka baru saya baca berapa hari yang lalu. Betul. Atau 2 minggu yang lalu, berapa 2 minggu yang lalu, itu mereka bilang bahwa yang di Itali, virusnya itu ternyata dideteksi sekitar bulan September. 2019. Jadi lebih awal ya. Jadi lebih awal. Jadi kita belum tahu apakah virus ini benar-benar, yang pasti kalau Washington punya memang dari Wuhan, itu udah pasti. Dari Wuhan. Itu udah pasti. Nomor 1 itu kita tahu pasti. Nomor 2, kalau dalam virus yang airborne, waktu itu tahun itu belum dianggap airborne, itu nggak bisa dicegah karena kita kan sudah travelnya itu udah mancanegara semua kan. Kemana-mana. Nggak bisa dicegah. Dan yang kita butuhkan cuma one person naik ke pesawat, boom, exponentially growing up. Dan itu pandemik itu kondisi seperti itu. Jadi sukar sekali dicegah. Nah, apalagi kita punya travel, ya, Amerika itu salah satu hub terbesar di dunia kan. Iya. Dan China juga. Jadi itu akhirnya penyebarannya kuat sekali. Cuma yang saya mau tambahkan adalah yang Mas Greg tadi bilang, Wuhan itu betul, itu ada. Tapi kita harus lihat bahwa ada kemungkinan bahwa virus ini itu mungkin munculnya dari tempat lain juga atau terjadi mutasi yang lebih awal daripada sebelumnya Wuhan. Betul. Nanti saya share itu beritanya yang saya dapat. Saya cuma mau tambahin itu saja. Makasih. Okay. Menarik. Yeah. Saya juga mau tambahin. Kalau menurut dari kebijakan pemerintahnya ya, benar itu, kita mungkin bisa dari asalnya yang di Wuhan itu mungkin masih debatable. Tapi kita tahu kalau outbreak yang pertama yang kita benar-benar tahu itu dari Wuhan. Dan dokternya itu yang resmi mau bilangin sampai ditutup-tutupin nama pemerintah lokalnya di Wuhan gitu loh. Jadi bukannya nggak langsung diberesin, tapi ditutup-tutupin. Jadi semakin menyebar. Betul. Dan Januari, waktu pemerintah pusatnya China sudah tangkap, itu mereka kan langsung lockdown kan ke kota-kotanya satu-satu. Yep. Tapi yang jadi masalah, data yang dilaporkan mereka ke WHO itu nggak semuanya gitu. Nggak akurat ya? Ya nggak akurat. Jadi negara lain itu benar-benar nggak tahu seberapa parahnya yang kejadian di Cina itu, nyebarnya itu bagaimana, gejala-gejalanya itu apa. Mereka nggak tahu sama sekali. Makanya sampai Italia, Spanyol, taunya pada waktu sudah menyebar di negara mereka masing-masing gitu loh. Dan yang jadi masalah, memang benar, yang Trump ini nggak nyebabin COVID, tapi dia yang nggak nyiapin negara ini untuk menghadapi COVID gitu loh. Betul sekali. Actionnya telat. Iya. Bukan cuma itu, ada beberapa hal. Ingat nggak, pandemic office itu dibubarin sebelumnya itu. Dia punya kita punya pandemic office, ada pandemic task force. Kita terus udah gitu. Saya maaf nih ya, bukannya saya mau merasa anti Trump, saya pikir bahwa cara berpikirnya itu simple sekali. Dia berpikir apa yang menguntungkan dia, dan dia ngelihat bahwa election yang akan maju ini itu akan merusak chance dia kalau dia nggak berusaha menenangkan masyarakat. Dan dia betul sekali tentang itu. Dia betul sekali bahwa dia takut itu. Tapi yang dia tidak sadar dengan dia lakukan seperti itu, dia meninggalkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia yang terbesar itu untuk rakyat ini, bukan untuk dirinya sendiri. Jelas. Iya. Sedangkan kan yang Amerika sendiri kan punya intelnya ya. Pada waktu saya ada dari NPR, itu mereka udah beritain kalau tanggal 23 dan 28 Januari, Trump itu udah di briefing kalau seberapa parahnya ini di China gitu loh. Mereka kan ada datanya sendiri. Makanya pada waktu awal Februari dia kan sampai pernah bilang China ban juga kan. Tapi itu nggak sepenuhnya, dia kan gembar-gembor nih. Aku udah ban semua dari China, penerbangan dari China aku ban. Tapi itu nggak semuanya benar.
Bener, penerbangan langsungnya di ban. Tapi kalau kayak US citizen, green card holder, dikasih izin, tetap dikasih atau izin. yang punya visa ke Amerika, itu tetap bisa ke Amerika lewat negara lain. Dan waktu sampai di sini, mereka itu nggak ada proses karantina, nggak ada proses dites. Jadi sama aja bohong gitu loh. Betul. Dan kata ahli-ahli yang bilang, apa yang Trump lakukan di ban China ini, itu cuma menunda waktunya 2 minggu. Dan 2 minggu itu sama dia disia-siain gitu loh. Nggak disiapin, nggak berusaha menyiapin untuk stok PPE, nggak berusaha nyiapin untuk stok ventilator, nggak berusaha nyiapin untuk sistem-sistemnya biar bagaimana kalau misalnya ada orang yang kena, itu harus apa, harus tes apa, harus dikarantina, harus prosesnya itu nggak ada sama sekali. Betul sekali. Betul sekali, Mas Robert. Itu yang Mas Robert yang katakan itu tepat sekali. Itu ini yang saya bilang, kenapa saya selalu nulis tentang massive failure in the leadership. Oh iya. Ini orang, I'm sorry, ini orang nggak layak jadi community organizer. Oh iya. Jangankan jadi presiden, community. Dia businessman layak. Dia businessman layak. No, enggak juga. Oke, silakan terusin. Orang licik itu bisa jadi businessman. Oh, bukan yang bagus, tapi memang bisa. Tapi untuk community organizer dia tuh nggak layak sama sekali. Nggak bisa. Selamat datang. Ini Pak Michael. Ya, udah masuk ya? Halo, apa kabar? Halo Pak Michael. Ya, ini kita lagi ngobrol-ngobrol soal COVID ya, asal mulanya kenapa kok, kapan masuk ke Amerika, terus dan juga barusan bukannya kenapa? Kan bukan dari Cina katanya. Ya itu nggak, tapi begini ya, meskipun datangnya dari manapun ya, saya sih terus terang aja nggak terlalu mempermasalahkan. Yang jelas sudah masuk di Amerika, ya kan? Udah ada di sini, bagaimana caranya? Ya, yang pasti leader di Amerika itu bisa mengatasi ini untuk mengurangi penambahan korban baru, ya kan? Terus baru sekalian juga mengobati korban-korban yang masih yang sakit parah dan lain-lain. Nah, ini tadi kita udah membahas nih, masuknya gimana, asal mulai dari mana, terus actionnya apa yang dilakukan oleh Trump dan kawan kroni-kroninya itu gagal total kan. Terus ini yang menurut saya menyebabkan kenapa kok COVID-19 ini parah di Amerika, sampai parah. Ini saya lagi ngeliat data ini dari John Hopkins ya, University. Itu di Amerika itu korban meninggalnya itu 265.394 sampai sekarang. Bayangin. Padahal baru mulai kan masuk sini bulan Januari kan. Belum juga setahun, tapi udah 265.000. Terus sekarang nih yang negara terburuk ya, itu tuh Amerika. Masa sih negara superpower bisa 13.155.569 kasus positif Amerika. Nomor 1. Nomor 2 siapa? India. India cuma 9.351.000. Brazil nomor 3, 6.238. Lalu Prancis, lalu Rusia, Spain, Indonesia nggak tahu nih berapa Indonesia, tapi pasti masih di bawah. Cuman bedanya tuh 13.000 dengan 13 juta dengan 9 juta. Nah, kalau misalnya Amerika itu negara, mohon maaf ya, dunia ketiga gitu, nggak apa-apa lah, nggak punya solusi, nggak punya plan, nggak punya apa-apa. Kita tuh punya CDC. CDC itu diakuin sekali oleh WHO. Itu adalah saintis terkenal di dunia gitu loh. Tapi balik lagi kan, tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya idiot, dia nggak bisa memakai resource yang ada, ya hasilnya ya kayak gini. Oke, sorry, Marjono tadi mau ngomong, silakan. Oh enggak, cuma mau pamit, soalnya Milsa mau sudah pamit, mulai. Maaf ini, saya misal 5.30 sama sampai ketemu lagi. Tuhan berkati semua ya. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Bye-bye. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kita lagi ngobrolin soal bagaimana
COVID masuk ke Amerika, terus juga kenapa kok Amerika ini parah banget. Tapi, silakan komen. Ada Mas Michael atau siapa Jos kalau mau ngomong? Nggak, kalau menurut saya itu bukannya karena dia nggak tahu memakainya gimana, institusi yang ada at our disposal ya. Tapi ini karena semua it's all driven by politics for him, right? I mean, it's all driven by his re-election and all that. Jadi sama sekali nggak berdasarkan what's good for America, what's good for America, right? So that's the problem. I mean, it's not that we don't have the resources, it's not that we don't have the facilities, we don't have the institutions to support all this, but because none of that was in his in their approach. Everything is solely based on what are my re-election prospects, right? I mean, that's all. That's the only drive. Dia nggak peduli. Yeah. So we can talk till we're blue in the face about all the things that could have been done, but it doesn't matter anyway because he's not interested in that. Cuman sorry, saya mau komen. Cuman kembali lagi, korbannya siapa coba? Kan kita semua, rakyat. Iya. Terus sekarang yang bayar gajinya presiden siapa? Ya kita juga loh. Anda juga Pak Michael, saya, Jos, Robert, kita yang ngebayar gajinya. Jadi harusnya dia kerja buat kita gitu, ya kan? Gimana caranya kita bisa sehat, bisa makmur, bisa happy ya tinggal di sini karena ya harusnya dia yang mengurusin kita gitu istilahnya. Greg, yang gini. This is my 12th presidential election in this country. Okay, I've never ever seen a president like this ever. This is an anomaly. So yes, absolutely. This is he should be doing this. He should be doing that because as the president, but he's not normal. memang betul memang sih nggak normal. All the normal self considerations to this, we can't apply all these normal expectations that we have of a leader from this guy. Iya memang jelas betul sekali nggak bisa. Aku mau tambahin ya. Kenapa sih kok sampai COVID-19 ini parah gitu ya? Itu karena faktor dari penyakitnya sendiri itu juga susah. Soalnya kan COVID-19 ini nggak semua orang keluar gejala, tapi mereka udah bisa nularin ke orang lain. Sedangkan ada pun gejalanya itu ringan gitu, kayak batuk-batuk, meriang. Jadi orang nggak working culture-nya Amerika juga kalau cuman batuk-batuk meriang gitu masih tetap kerja. Biasa. Mana ada kayak saya aja sendiri kerja kantor kalau cuman batuk-batuk biasa ya tetap aja masuk kerja. Iya. Makanya itu gampang banget nyebarnya. Selain itu juga kan untuk orang yang kerja di fast food, di supermarket, mereka nggak ada izin cuci sakit, nggak ada, sebagian besar juga nggak ada asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya mereka sakit kena COVID, nggak tahu, ya tetap aja kerja, nularin orang lain juga. Gitu. Betul. No, exactly. Iya, virus COVID ini ya seperti virus lainnya ya. Jadi dia itu menular, ya kan? Itu yang paling beda dengan penyakit lain kan. Ini menular terus. Ya makanya itu menurut saya sih ada 3 lah hal yang terpenting ya. 3 apa 4. Jadi untuk mencegah ya harus pakai masker pertama. Udah gitu cuci tangan. Kedua terus social distancing, physical distancing gitu kan. Terus sama jaga kesehatan,
Karena obatnya itu cuman imun body system kita itu yang bisa melawan. Nah, ini berhubungan juga dengan itu ya. Kenapa kok kita harus pakai masker dan social distancing, terus juga kenapa itu sangat efektif. Nah, mungkin ini kebetulan Mas Yos ini istrinya kerja di rumah sakit ya Yos ya. Jadi mungkin bisa jelasin sendiri. Saya tuh pengen dengar dari istri Anda. Aduh, tapi pertama-tama salut dan semoga istri Anda superwoman, terus dapat power dari Tuhan. Betul. Karena itu your wife adalah hero kita semua, istri Anda. Silakan. Ada komen pesan khusus nggak dari istri Anda atau Anda punya komentar khusus? Oke, kalau dia sih baik-baik aja sih ya. Kita kerjanya ganti-gantian. Saya kemarin kerja di nursing home, saya jadi nurse. Oh ya, Anda juga ya? Iya. Ya, case manager. Sekarang kita lagi fokus kerja lewat agency supaya dikirim-kirim ke assisted living atau skilled nursing facility ataupun rumah pribadi orang-orang yang lagi COVID gitu. Nah, saya penting karena kita lagi tadi Mas Greg ngomongin tentang mask and social distancing and hand washing, kita ngomongin aja pentingnya kedua hal itu ya. Social distancing itu ya. Karena begini, kalau buat kita mask dan social distancing itu sebenarnya the least that we can do. Itu hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Mask dan social distancing itu ya sebenarnya juga nggak dibilang efektif enggak, kita juga nggak tahu juga karena gini, kalau buat saya ya kita belum mengerti secara 100% jelas bagaimana virus ini menular, ya kan? Pertama dulu ini dibilang virus ini dulu disebarkan melalui kontak aja. Terus berubah ke droplet. Nah, dan sekarang diperkirakan mereka ini sudah airborne alias tularkan melalui udara dan bisa terbang, ya udah bermutasi. Sebenarnya kalau secara pribadi kalau kita mau menangani virus yang metode penularannya belum jelas atau kita masih dalam proses bagaimana caranya ngilangin virus ini secara tuntas, idealnya ya kita semua harusnya pakai PPE, personal protective equipment, yang kayak bunny suit itu ya. Iya. Baju-baju yang dipakai ilmuwan di laboratorium yang menghandle penelitian virus, ya kan? Yang dari atas sampai bawah. Nah, tapi kan ini kan hal yang sulit sekali untuk diterapkan secara skala yang besar. Mau kita bikin itu di satu hospital aja belum tentu semua orang mau atau bisa gitu ya. Betul. Dan juga biaya kan? Biaya. Ya, bukan biaya aja. Orang mau nggak? 100%. Iya. Karena perlengkapannya pakai itu ya. Belum tentu ada. Belum tentu ada buat semuanya. Tapi Jos, kayak katanya nggak enak banget ya pakai itu ya Jos ya, ketekan gitu ya, harus ya nggak? Iya, jadi kalau lihat video Thanksgiving kemarin, itu kan saya selipin video ada foto istri saya. Dia itu 12 jam pakai N95. Oh my God. Pipinya luka. Sampai luka membekas ya. Ya, membekas karena itu ketat dan itu kan ketat. Kalau kita pakai N95 itu tidak ada boleh gap sedikit pun. Iya. Gap ya untuk apa? Jadi itu ya coba aja. Dan itu napasnya juga susah ya, Jos ya. Iya, pakai kita aja napas biasa aja napasnya susah. Iya, apalagi aduh, terus. Kasihan kan? Betul sekali. Jadi kalau menurut saya yang diterapkan di Amerika ini ya, memakai mask, social distancing, hand washing, hand sanitizer, penanggulangan yang sebenarnya minimal sekali dalam menghindari virus COVID ini ya, yang belum kita mengerti 100%. Dan cuma mintain doang aja, masyarakat di Amerika itu belum sepenuhnya menerapkan ini semua. Ya, masuk politisasi. Oh, kalau pakai mask, oh berarti kamu pilih Biden. Kalau nggak pakai mask berarti Trump. Begitu-gituin. Ya, aduh, dihubung-hubungin. Itu yang lebih parah lagi. Ada skala yang lebih parah lagi. Oh, kalau kamu pakai mask berarti kamu nggak percaya Tuhan. Tuhan adalah penting kamu. Aduh. Itu aneh itu. Agama saya kan ikutin. Tuhan kan kita ngasih kita hikmat yang ketahuan. Kita
kalau misalnya kita tahu yang virus berbahaya ya jaga diri kek. Kan yang korban jadi perawat-perawat dan dokter-dokter gini kan? Iya. Jelas sekali. Iya, itu minimal banget ya. Jadi mask dan social distancing ini udah diterapkan di mana-mana di Amerika, kayak ke toko-toko, kantor, sekolah, gereja ya. Bahkan restoran semua menerapkan keharusan memakai mask. Oh iya. Ya. Nah, kalau mereka tidak compliant bisnis itu, kalau diinspeksi dari Departemen Kesehatan atau county, maka bisnis bisa didenda atau bisa ditutup. Iya. Ya. Betul. Nah, ini mask dan social distancing ini nggak selalu diterapkan. Jujurnya nggak selalu diterapkan. Apalagi kalau misalnya kita lagi di tempat terbuka, kayak misalnya di taman, di pantai atau family gathering aja. Sebenarnya nggak ada yang nerapin itu. Kalau misalnya ada tamu ke rumah kan nggak ada yang pakai mask. Gitu, itu susahnya. Tapi kalau buat saya sih, yang penting tuh kalau kita misalnya ke gedung yang secara tertutup kan, ventilasi terbatas, kita harus tuh pakai mask itu minimal sekali. Betul. Karena sampai sekarang ini masih banyak fasilitas-fasilitas yang baru dapat outbreak sekarang. Pada dasarnya menurut saya semua fasilitas kesehatan pasti akan dapat. Tinggal tunggu waktu aja karena penanganannya belum benar. Dan kita belum serius ngurusin ini semua, belum serius. Gitu. Iya. Betul. Iya. Wah, terima kasih, bagus sekali. Pengalaman saya sih ya banyak banget ya, masalah COVID ini panjang. Nanti aja nanti dipertanyakan. Nafas dulu. Wah, tapi ya kita bersyukur ada istri Anda yang gagah berani ya melawan virus, dan di garda paling depan. Udah gitu kadang-kadang malah tanpa peralatan yang ini kan. Kita juga dengar ya, kita lihat di CNN bahwa pemerintah nggak ngasih PPE dengan cepat, terus banyak yang kurang lah, malahan ada yang PPE bukan ada sih, daur ulang. Terus ya itu loh yang saya sangat benci ya. Trump bilang bahwa dokter itu dibayar kalau ada pasien yang datang karena COVID gitu kan. Kan ada tuh komennya dia bahwa itu permainan dokter gitu loh. Nah, betul. Dokter ini yang nolong, termasuk yang nolong dia juga gitu waktu itu, ya kan? Termasuk yang nolong semua orang, ratusan juta orang di Amerika. Jadi itu nggak benar. Dalam kondisi kayak gini, betul. Kondisi kayak gini tuh nggak bisa. Kita punya pemimpin kayak Trump tuh sangat nggak bisa. Karena kita bisa lihat negara lain pun juga kena COVID kan, namanya pandemik di seluruh dunia. Jerman juga kena, tapi kenapa kok mereka bisa menghandle sehingga korbannya berkurang gitu loh. Yeah. Jadi balik lagi, siapa yang memimpin? Ya, saya mau nambahin nih. Kalau masker ya, memang benar. Maksudnya yang paling top itu yang masker N95. Dan Sinta udah pernah bikin videonya. Nanti kita share di grup dari dokter Indo di Philadelphia yang jelasin perbedaan masker-maskernya itu apa aja. Tapi intinya N95 yang paling top. Tapi kita nggak perlu semua pakai N95 karena itu diperutamakan untuk orang-orang yang di garda depan, yang dokter, perawat. Betul. Sedangkan yang kedua surgical mask itu juga bisa melindungi. Dan yang ketiga masker kain yang 3 lapis. Itu udah cukup untuk orang-orang yang biasa, yang perlunya ke Costco, perlunya ke supermarket beli, itu udah cukup pakai masker kain aja, sudah bisa membantu untuk mencegah penyebarannya COVID itu gitu. Iya. Ngomong soal masker nih, Mas ya, saya pengen komentar teman-teman. Ini nih, kalau pendapat saya ya, masker itu tujuan utamanya adalah supaya kita jangan menularkan orang lain, ya kan? Ya. Tujuan utamanya itu bukan untuk melindungi diri kita, kan gitu. Karena
Karena penularannya kan awalnya waktu itu dibilang lewat sentuhan, belum tentu airborne. Walaupun sekarang katanya ada yang airborne. Sehingga kita juga terutama ya orang yang aktif nih, kayak saya suka olahraga. Tiap pagi saya jogging di luar rumah. Saya jogging start jam 6. Jadi sepi, apalagi sekarang nggak ada orang. Jadi ya saya nggak pakai masker, tapi saya kantongin sih masker. Nah, cuman kalau ada beberapa teman saya yang pakai terus walaupun nggak ada siapa-siapa. Nah, itu menurut saya nggak tepat ya, karena kita olahraga kita butuh oksigen kan untuk napas. Kayak kemarin saya juga sempat hiking tuh, jalan naik ke atas 3 jam. Nah, itu kalau papasan sama orang ya kita pakai masker, tapi begitu nggak ada orang lain, kita jalan di trail, ya nggak usah pakai masker gitu. Nah, saya pengen tahu pendapat teman-teman, apakah masker itu bisa melindungi kita juga? Silakan. Siapa Mas? Yes, Jos. Yeah. Yang saya bilang tadi ya, itu the least that we can do. Yang Mas Greg bikin ya itu udah benar banget itu. Mas Greg ya masih logis gitu ya. Kalau di tempat terbuka, kalau nggak ada orang ya harus. Karena nggak ada orang sama sekali. Ya perlu bernafas juga kan. Tujuannya eksersis di luar ya biar sehat juga kan. Kalau misalnya betul. Mas itu 24 jam terus, tapi kita di udara terbuka ya nggak perlu juga. Betul. Itu yang Mas Greg bikin itu udah tepat kalau menurut saya ya. Kalau papasan sama orang ya kita pakai masknya. Kalau misalnya di gedung tertutup dipakai. Karena yang saya bilang lagi, yang saya tekankan, kita ini belum ngerti 100%. Orang vaksin juga nggak jelas, ada yang udah dapat, ada yang belum bisa. Kita ini belum jelas, belum 100%. Jadi kita belum dapat grasnya gimana. Karena gini ya, walaupun pakai mask, pakai PPE, saya kasih tahu di lokal hospital sini ada teman saya CNA, jadi asisten perawat, dia kan kerja di Redlands Community Hospital, jadi itu hospital bagus lah. Dia udah pakai PPE ya, pakai N95, pakai face shield segala macam, pakai bunny suit. Banyak asisten perawat di unit yang sama, walaupun sudah pakai PPE yang benar, mereka pun kena COVID, dan itu dia kena COVID-nya parah loh, sampai kena ventilator, kena masuk segala macam. Itu pakai PPE yang benar, ya. Jadi saya bilang, you cuma diminta pakai mask aja, lu repot banget bikin masalah. Betul. Aduh, kita sini kan lagi trying to figure it out, right? Cuma disuruh gitu aja, orang banyak repot, nggak mau. Protes. Nggak mau. Ada lagi yang disambung-sambungin ke Alkitab, katanya itu mark of the beast. Saya bilang. Terus ini nggak patriots. Terus juga yang itu yang saya dengar juga ini kan pro life. Tapi waktu ditanya kalau kamu nggak pakai mask kan kamu bisa menularin orang lain. Ya udah nggak bisa jawab tuh. Ya kan kalau pro life kita harusnya menghormatin life orang lain juga. Benar, tapi menjaga life orang lain. Tepat itu, considerate sekali itu. Gitu. Ngomong-ngomong Jos, Anda tadi cerita kalau ada yang udah pakai ventilator. Karena yang saya dengar nih, tapi ya satu yang kita semua setuju bahwa COVID-19 ini real, ya kan? Kita semua tahu kan bahwa itu bukannya hoax kan? Nggak hoax, itu sungguhan ada di seluruh dunia ada. Nah, ventilator yang saya dengar ya, ventilator itu adalah kalau paru-paru kita udah nggak bisa berfungsi berapa persen ya, saya nggak tahu angkanya, mungkin 60% kalau masih, sehingga harus dibantu dengan ventilator. Nah terus apakah kalau kita udah pakai terus dilepas, paru-paru kita bisa jadi 100% lagi? Atau tetap 60 sehingga kayak cacat gitu lah? Enggak. Gimana? Jadi ya tergantung, itu kan person to person basis, kita lihat. Jadi kalau misalnya, ini saya mundur dulu ya. Saya kasih tahu pasien-pasien yang saya lihat di nursing home, di assisted living itu kebanyakan kayak mungkin 80% lah Mas Greg ya. 80% yang saya lihat di nursing home itu pasien nggak kenapa-napa, nggak ada batuk, nggak ada apa, cuma tes labnya positif aja COVID-19 positif, tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada gejala. Yang 20%-nya itu yang benar-benar jadi istilahnya debilitated banget.
Jadi harus pakai ventilator segala macam. Tapi kalau misalnya orang pakai ventilator, walaupun sudah dibikin lubang di tenggorokan sini, trach ini, kita nggak bisa bilang dia akan selamanya tergantung sama trachea. Sama ventilator. Oke. Jadi goal kita di facility ataupun di hospital selalu untuk menormalkan orang itu lagi tanpa nggak tergantung jadi pakai ventilator. Tapi saya nggak bisa bilang itu untuk semuanya bisa orang gitu. Tapi tergantung kondisi ya. Respiratory therapist, perawat pernapasan, mereka goalnya selalu untuk mengembalikan kita ke situasi kita yang dulu. Jadi pelan-pelan dipelanin settingannya tuh ventilatornya dari dibantu misalnya 80%, 60%, 40%. Nah itu yang bisa recommend itu respiratory therapist, tapi yang bisa ngasih order ya dokter khusus pulmonari. Dokter pulmonari. Pulmonologis. Gitu. Pulmonologis. Ya. Kali lagi ya. Itu teman-teman saya yang asisten perawat CNA itu udah kembali lagi, udah pulih 100%. Udah pulih lagi. Oh. Padahal orangnya sehat loh, bisa main sepeda, main sepeda, main road bike. Nah, betul. Fit ya. Oh iya, betul. Atlet juga kok. NBA player, NFL juga kena. Oh iya, ngomong soal penanganan COVID ya. Gimana soal biaya? Itu yang ditanggung asuransi atau orang tetap akhirnya ngutang? Karena saya baca artikel banyak tuh, waduh bisa $100,000, 100 lebih ininya, debt-nya dia utang. Gimana? Kalau penanganan hospital bill saya kurang mengerti ya Mas Greg ya. Tapi saya manajer, jadi saya berhubungan dengan banyak asuransi. Jadi kalau jadi konteksnya kalau orang masuk ke hospital, habis itu dia pindah ke nursing home saya tahu itu dibayarnya berapa. Mereka bayar kita per harinya berapa. Nah, misalnya saya kasih konteks saja gini. Contohnya misalnya insurance misalnya Insurance United Healthcare, ya kan itu terkenal tuh. Itu bayar misalnya pasien biasanya $300 per hari. Per hari. Per kopenya hari. Ya? Kopenya tuh. Enggak, insurance itu bayar. Oh, insurance-nya. Iya. Kalau orangnya sih nggak bayar apa-apa. Orangnya biasanya nggak bayar apa-apa. Nah, mereka bayar $300 per hari. Nah, sejak ada COVID ini, kita tidak mau fasilitas nggak mau nerima orang United Healthcare kalau cuma dibayar 300. Mereka bilang, administratornya selalu bilang, oh kita mesti dapat bayaran lebih untuk nanganin pasien ini. Kalau nggak kita nggak mau terima pasiennya gitu. Karena administrator ini mikirin kan nursing home kan kecil, nggak terbatas mereka, nggak seperti hospital resource-nya, nggak banyak dokter. Kita nggak punya mesin ventilator as much as yang hospital punya, bednya terbatas, alat-alatnya terbatas. Jadi memang dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, ya kan? Bayangin, sebelum facility ini ngalamin COVID, pasien COVID ada di facility begitu, kita nggak ada tuh yang namanya respiratory therapist. Ya, kalau di terapi pernapasan ya nurse biasa aja kayak saya disuruh ngasih terapi pernapasan buat pasien-pasien. Tapi sejak ada COVID ini kita harus khusus terapi pernapasan, ya kan? Respiratory therapist itu mahal mereka. Gajinya kayak istilahnya at least $60 ke atas per jam. Ya? Per jam. Kita nggak cuma satu orang kita hire kan? Kita hire satu tim 24 jam harus ada di situ terus. Kalau enggak ya nanti kita mengkompromikan kondisi pasien-pasien ini kan. Jadi Medicare dan insurance kayak United Healthcare itu mereka menaikkan reimbursement. Jadi mereka mau make sure skilled nursing facility itu bisa bayar staffnya, bisa bayar peralatannya segala macam. Ya, kalau gini, kalau misalnya Mas Greg nanyanya gimana pembayaran pasien ngutangnya kayak gimana, gini. Yang jadi permasalahan biasanya insurance atau Medicare cuma mau orang itu tinggal di nursing home untuk 2 minggu. 2 minggu tuh tinggi banget namanya harinya.
Kalau lebih dari 2 minggu tuh insurance tuh biasanya angkat tangan. Udah lu bisa ke rumah kok. Lu mestinya ke rumah. Gua nggak mau bayar lagi. Gua nggak mau bayar nursing facility ini. Jadi it's on you. Nah, biasanya pasien-pasien kelilit utang di situ jadinya. Ya, sebagai nursing home kita nggak bisa dong kick orang gara-gara nggak bisa bayar. Ya mau nggak mau ya kita telan, ya kita bill terus familinya. Ya, tergantung mereka mau apply help dari state untuk dapat medical atau atau gimana, terserah mereka. Yap. Tapi gitu, saya Medicare sama insurance udah lepas tangan. Udah 14 hari udah nggak bisa bayar lagi gitu. Iya. Gitu. Ya, ini salah satunya kenapa Medicare for All itu penting sekali. Penting ya. Amerika itu cuman satu-satunya negara maju yang nggak ada Medicare for All. Betul. Australia, England, Kanada, Prancis, semuanya ada. Jadi mereka nggak perlu takut. Nggak bingung soal masalah kayak gini. Cuman Amerika aja. Oke, kita ganti topik berikutnya. Bagaimana menurutmu perbedaan Biden dalam menangani COVID ini nantinya? Pak Dobas mau mulai dulu? Iya, Pak Michael silakan. Yang pertama yang apa yang dia sudah bilang ya, he's going to listen to the science. Ya. Itu number one. Betul. Dan saya setuju itu karena selama ini kan seperti saya sudah bilang sebelumnya kan it's all driven by politics about his re-election, dan itu berbeda sekali kan dengan approach yang berdasarkan kepada science. Itu yang pertama. Yang kedua, he's going to try to make people, or make states wearing of mask mandatory. Ya, mandatory ya, betul, itu betul. Salah satu plan dia juga, dan yang pertama yang dia buat setelah dinyatakan president-elect adalah membentuk suatu tim ahli kan dalam hal ini. Yang pertama yang jadi udah then that's something that he had to do anyway, because that's something that's going to that's something that he has to face day one. Iya, benar. Iya. So he has no choice. No choice, betul. And sekarang aja udah 260 berapa? 65.000. Nah ini kita baru meninggal. Baru mau akhir November. Nah, masih ada Desember 10 hari lagi, ya kan? And then we had all these people traveling and together for Thanksgiving. Betul, Thanksgiving ya, critical. Nah, nanti Christmas belum ketahuan itu. Betul, Christmas lagi. Nah, flu winter flu juga. Yeah. So, who knows by the time January 20th rolls around, how many Americans will die from betul. Ya kan? Betul. Apalagi kan gelombang keduanya, menurut ahli kan memang gelombang keduanya yang lebih parah gitu. Exactly. Iya. Dan itu betul sekali. Itu yang saya dengar juga beberapa udah ditemukan mutasi virusnya itu bermutasi sehingga ada ini baru gitu ya. Virus yang baru yang strange baru gitu. Kayak kita kan setiap tahun ya di sini kan kita flu shot kan, flu. Tapi itu flu-nya itu kan nggak exactly satu dengan satu masuk gitu. Ya kan saintis kan memperkirakan ada kira-kira 10 virus sehingga mudah-mudahan nggak itu. Makanya tetap aja kita bisa sakit. Cuman nggak parah. Tapi saya setuju sekali Pak Michael itu Biden tuh ya memang sekarang kasihan dia belum menjabat tapi udah dapat tantangan yang sangat besar ya. Iya. Yang ya di mana-mana ya sekarang kalau kita lihat ya perbandingan ya waktu Obama dapat dari Bush
kondisinya kan juga nggak bagus, tapi nggak ada pandemik kan, hanya ekonomi ya kan, sehingga Obama membawa ke arah yang bagus ekonominya. Makanya ekonominya setelah Obama itu trennya udah naik terus. Jadi Trump itu nggak menambah bagus ekonomi, enggak, karena projectionnya udah naik. Malahan gara-gara Trump jadi agak turun gitu. Nah, national debt was increased. National debt-nya sangat besar. Tapi berhubungan dengan virus, mandatory mask itu bagus, itu benar sekali menurut saya, itu bagus sekali. Udah gitu, terus juga yang saya pingin Biden buat itu diperketat atau ini bukan punishment ya. Jadi orang kalau nggak pakai mask itu harus didenda. Kayak di Indonesia. Di Indonesia kita naik mobil harus pakai mask loh. Walaupun Anda sendirian, walaupun kayak ridiculous ya, Anda sendirian naik mobil tuh ini harus dipakai. Kalau enggak, berapa? 250.000 rupiah apa ditilang gitu. Ya. Jadi mungkin sebaiknya di Amerika juga kayak gitu kali ya. Gimana? Tapi Greg, itu susah Greg, karena struktur negara kita itu nggak sama kayak di Indonesia. Struktur gitu negara kita kan federal di atas, habis itu state. Sedangkan kayak tempo hari aja waktu Trump mau blok itu New York, mau diblok semua, nggak boleh lockdown kan. Tapi dia kan nggak bisa nerapin, soalnya wewenangnya dia nggak ada. Wewenangnya adanya di gubernur. Iya. Jadi ada untungnya, ada ruginya juga struktur negara kita gitu. Jadi kalau sekarang ya kena pemerintah pusatnya nggak becus, tapi pemerintah lokalnya mantap. Kayak New York kan langsung begitu outbreak besar-besaran, habis itu kan dari gubernurnya kan langsung Gubernur Cuomo. Ya, Gubernur Cuomo kan memang tegas, langsung sampai turun semua kan. Sekarang lebih baik dari negara-negara state lainnya. Iya. Tapi nanti pada waktu pemerintahan Biden ini juga jadi masalah gitu. Sekarang kita punya pemerintah federal yang becus, tapi state-nya kalau kena yang North Dakota, South Dakota, jadi sama aja. Soalnya kan menangnya di gubernur itu juga gitu. Di gubernur. Yang red tapi state. Mungkin ya moga-moga Biden bisa cari cara supaya mereka itu mau nurut. Tapi kerjasama Iya. Tapi ya kita harus tahu kalau struktur negaranya ini nggak efisien, nggak kayak China. Mau lockdown langsung lockdown semua. Nggak peduli ya. Amerika nggak bisa gitu. Bener. Iya sih, memang. Tapi ya kita bersyukur lah Biden bakal memimpin kita semua ya. Jadi arah penanganannya itu udah bener gitu loh. Udah pasti bener. Jadi ya saya juga heran ya. Ada orang-orang Indonesia yang tinggal di Seattle sini pun juga nggak percaya dengan COVID. Dibilang itu flu biasa lah, hoax biasa gitu loh. Iya. Cuma nggak habis pikir dia berdasarkan apa gitu loh. Apa nggak lihat jumlah angka yang meninggal berapa, atau apakah nggak punya temen yang kena gitu ya, either di Indonesia apa di Amerika yang sakitnya parah gitu. Karena ada saya satu teman di kantor, dia orang bule, dia kena tuh, dia kena walaupun dia Republikan karena dari cara ngomongnya kelihatan. Tapi dia bilang saya itu kena positif dan saya itu nggak bisa merasakan taste-nya itu, indera perasanya hilang. Jadi dia nggak bisa rasa manis, pedas, dia nyoba nggak bisa rasa, sehingga parah. Dia bilang saya belum pernah nih kena flu kayak gini. Tapi ya udah, dia bilang ya sudah, saya sehat lagi kok, sembuh lagi. Nah kayak gitu. Cuman kan saya bilang sih nggak benar gitu kan. Ya ini balik dari ke presidennya nggak benar. Soalnya kan message-nya ya, pesannya yang di presiden kasih kan kalau kita kan orang Indo, gampang-gampangnya kita bandingin aja lah sama di Indo. Di Indo kan fasilitas medisnya kurang, dokternya kurang, obat-obatannya kurang. Habis itu penduduknya lebih padat daripada di Amerika. Kenapa kok sampai di Indo kasusnya nggak sampai separah di sini? Soalnya kan
kita Indo itu masih untung punya presiden yang cukup jago. Dan meskipun kebobolan pertama, tapi langkah-langkah berikutnya itu udah jelas. Mereka benar-benar berusaha untuk mengatasi COVID. Sedangkan di sini kita punya presiden pakai mask dipolitisasi. Habis itu kayak Thanksgiving barusan, Biden bilang untuk semua orang supaya untuk sacrifice kita lewat Zoom atau lewat nggak usah ketemu. Iya, betul. So bikin kasih contoh kan gitu ya. gitu. Biden kasih contoh ya. Dan juga kasih contoh. Dia ke Thanksgiving biasanya ke Nantucket Island kan? Oh iya. Nantucket Island. Habis itu sekarang ganti di rumahnya sendiri-sendiri. Sedangkan Trump bikin pernyataannya gimana? Bikin pertanyaannya supaya orang semua kumpul. Nggak ngikutin perintah CDC. Tapi CDC. Dia sendiri Thanksgiving biasanya dia ke Mar-a-Lago, sekarang dia di White House doang, sendirian doang. Jadi kan konflik dengan message-nya. Dan menurut saya juga yang perlu Biden kerjakan terusin, walaupun mungkin sudah ya, kan zamannya Trump juga ada coronavirus task force kan, coronavirus yang dipimpin Dr. Fauci, ya kan. Nah itu menurut saya nggak efektif karena apa? Karena kadang-kadang yang ngomong tuh Trump sendiri. Gila nggak? Namanya juga coronavirus task force. Harusnya yang ngomong tuh kan scientist. Harusnya Dr. Fauci terus yang ngomong gitu, yang kasih update, kasih pesan-pesan. Nah ini orang yang bukan dokter, terus juga malah nyuruh pakai Clorox lah, pakai hydrochloroquine, disuntikin pakai Clorox, itu kan stupid gitu loh. Nah, mudah-mudahan Biden menjalankan lagi tuh task force-nya ya. Siapapun lah yang memimpin, terus Bidennya nggak usah ikutan ngomong. Udah biar aja dokter-dokter yang ngomong, dan dia kasih power gitu penuh untuk dokter ini ya kan, untuk kasih pesan, kasih bagaimana caranya harus ngikutin ini protokol dan lewat CDC. Itulah menurut saya. Ya, makanya kayaknya orang Indonesia mesti lebih involve lagi, karena orang Indonesia ada tuh kombinasinya yang bisa dikonsumsi dan dilakukan untuk melawan COVID ini. Nomor 1, makan sambal jengkol, ya kan? Kalau pedas paru-paru kita terbuka, kita lebih bernafas lebih bagus. Ini beneran nih. Ini pesan istri saya. Wah, benar. Aduh itu bagus. Kalau pulang, catat. Ayo, teman-teman catat. Ini pulang nanti malam dia udah pesen. Tolong bikin sambal goreng pakai telur, pakai tempe, ya kan? Katanya dia, saya bilang ini pedas banget. Kamu nggak apa-apa makan kayak gini. Katanya ini justru lebih bagus karena kita makan ini elang kita terbuka. Ini kayak bronkodilate. Jadi saya bisa nafas lebih enak. Saya kan udah 1 harian katanya. Nah, betul. Itu nomor 1. Kedua, dia selalu minta saya pijetin pakai minyak kayu putih. Nah, Oh ya. Nah, itu sih kalau minyak kayu putih kita masuk angin pun juga sembuh tuh minyak kayu putih. Jadi kepake terus. Terus nomor 3 dia selalu saya bawain permen tolak angin. Tolak angin ya. Minum. Ya. Sachet itu ya. Juga boleh. Nah, gitu. Yang keempat, berdoa. Itu terpenting tuh. Iya. Gitu. Oke, ini. Itu terpenting, berdoa terpenting. Fix juga boleh tuh. Fix vapor up. Fix. Oh ya, fix vapor up ya. Iya, itu jawaban. Saya mau nanya nih, Josh, mungkin Josh bisa jawab ya. Saya dengar dari teman yang bilang kalau kan memang ya virus COVID itu, virus corona kan dia menyerangnya ke pernapasan ya, lewat tenggorokan gitu kan, lewat tenggorokan. Karena di situ tempatnya dia targetnya dia gitu loh, bukan di paru-paru, bukan paru-paru, bukan di perut, bukan di kepala dan lain, kan di tenggorokan. Nah, kalau misalnya virusnya masuk nih, terus kita banyak minum, glak sehingga virusnya itu langsung turun ke perut.
itu itu benar nggak? Itu maksudnya benar nggak kita harus banyak minum supaya virusnya itu jangan stuck di tenggorokan gitu. Gini, banyak minum itu mau nyembuhin apa aja bisa. Karena gitu. Kita kan air ya bagus. Kita kan sebagian besar kan dibuat dari air ya kan. Iya, tubuh kita. Sel kita itu kalau nggak kita minum air jadi dehidrasi, ya sel kita ya mati. Bahaya ya. Kalau misalnya kita lagi kena virus, kita lagi fighting infection gitu, kalau misalnya kita nggak hidrasi diri kita, ya udah mati gitu. Betul kan? ya. Betul, makanya betul. Sakit apa aja kita kalau masuk IR, banyak minum ya. Kita diinfus. Diinfus kan kayak normal saline kan, itu artinya apa? Dia isinya apa tuh? Cairannya? Cuma air aja yang bisa diserap sama tubuh. Nah, itulah fungsinya orang langsung diinfus. Dokter langsung bilang, oke, normal saline kasih ini. Nah, atau D5W itu pokoknya air lah untuk diresap sama. Nah, selalu. Jadi kalau dibilang ini spesifik cuma untuk COVID nih kurang tepat ya. Untuk semuanya bisa. Untuk semuanya. Semuanya bisa dehidrasi yang ya gitu lah. Thank you. Josh, itu sebenarnya yang dimaksudkan kan saline solution, jadi yang ada garamnya. Karena garam kan electrolytes absorbs ya. Betul. Water, ya kan? Retain water. It retains water. Ya. Iya. Oh ini sih Sinta bilang ada saran dari ibu-ibu bahwa untuk penonton dihimbau untuk gak kumpul-kumpul. Wah itu memang benar tuh. Jadi jangan kumpul. Penonton apa? Maksudnya apa itu penonton? Maksudnya penonton? Kita kan ini Zoom live. Iya kita Zoom live. Jadi kita juga pengen salah satu saran bahwa untuk jangan kumpul ya. Dan memang itu salah satu kunci untuk mengurangi penularan. Memang benar sih. Tapi ini ya saya juga pengen ngomong ya. Menurut saya ini pendapat saya ini bahwa obat untuk virus itu nggak ada, belum ada atau saya nggak tahu ya. Atau masih trial. Ini obatnya loh ya, bukan vaksin. Ya. Beda. Nah obatnya untuk menyembuhkan. Karena menurut saya itu yang paling efektif yang bisa itu adalah imun body kita, imun body system kita yang akan membunuh virus. Jadi ibaratnya kalau virus itu kan musuh ya, terus imun body kita itu tentaranya. Kalau tentara kita kuat, musuhnya masuk, ya udah ditembak habis. Nah, cuman masalahnya kalau tentaranya kita sendiri loyo, nggak pernah dilatih, nggak pernah jogging, nggak pernah jalan sehat, tidurnya kurang, ya kan? Terus makannya juga nggak berprotein, nggak bergizi, sehingga ya musuh masuk langsung ditembak, sakit kita. Nah, khususnya COVID ini yang saya dengar juga, kalau COVID-nya cuma imun body kita bagus nih, tapi COVID yang masuk cuma 1-2, itu nggak apa-apa. Nah, kalau yang masuk itu ada 1.000, nah itu mungkin kita juga bisa kena gitu kan. Makanya supaya nggak masuk 1.000, ya jangan ngumpul-ngumpul gitu kan, supaya jangan terlalu banyak terekspos sama orang lain. Gimana Josh? Ininya. Itu sih tepat banget ya, yang himbauannya bagus, jangan ngumpul-ngumpul. Kalau saya secara personal jangan ngumpul-ngumpul kalau nggak perlu banget lah. Nggak perlu banget ya. Kalau nggak perlu banget. Jadi saya aja kan biasanya bapak mertua saya kan datang dari Indonesia, dari Medan, sini stay 6 bulan untuk bantu-bantu. Itu aja kita walaupun kewalahan ya, kita bilang jangan dulu deh, karena juga kalau misalnya nanti ada apa-apa sama dia ya gimana? Rugi sendiri ya, semuanya rugi. Itu kita nomor 1. Kalau misalnya nggak ada benefitnya, cuma ngobrol-ngobrol gosip-gosip, nah nggak usah deh, gitu deh. Betul. Kalau bisa diminimis, yang apapun pertemuan sama orang yang kalau bisa di minimalisasi ya kita kurangin lah gitu. Gereja kalau misalnya kalau gereja
kalau nggak salah di limit sampai cuma 15 orang kalau nggak salah. Betul. Iya. 15 orang di sana. 15 orang doang. Ya, kita masih 50. Oh ya, lebih banyak. Di tempat saya 75 masih. Iya. Pak Michael kemarin Thanksgiving ada acara atau ada misa jam 10 pagi. Oh iya, 10 pagi. Tapi setelah itu hanya makan keluarga ya. Iya. Enggak, tapi misa kita juga 50 orang, sementara katedralnya kapasitasnya 1.200. Iya, sepi ya, social distancing. Ya tapi harus gitu ya, saya rasa harus konsisten dan juga harus disiplin ya semua aspek masyarakat ya, tempat-tempat ibadah, ya kan? Iya. Ya, kalau enggak bisa juga, karena kita sama-sama nih melawan virusnya sama-sama. Tapi ya, Supreme Court kemarin Governor Cuomo kan menerapkan limitations lagi kan untuk House of Worship. Tapi sama Supreme Court bilang nggak konstitusi. Oh iya. Iya. Itu gara-gara sinagoga di New York dan juga oleh keuskupan dari Brooklyn kalau nggak salah yang ngesu pemerintahan negara bagian New York dan sampai ke Supreme Court dan the latest justice whatever her name is, Barrett. Connie Barrett, yeah. Yeah. Barrett sided with the conservatives, so they won. Yeah. And Roberts actually sided with the 3 liberals, so 6. Yeah. So 5 against 4 yang menang mereka. Iya. Yeah. Dengan liberal ya. Yeah. Ini ngomong soal COVID kan, Trump kan juga kena COVID ya waktu itu ya, positif COVID. Nah, ini silly question. Apakah dia benar-benar kena COVID atau tidak? Coba silakan. Oke. Kalau saya bilang sih, saya rasa dia benar-benar kena COVID. Tapi jangan salah, dia ini presiden Amerika. Dia ke rumah sakit aja dijemput pakai helikopter. Iya. Sedangkan dokter spesialis yang nangani dia itu berapa orang? Dan obat yang dipakai untuk dia itu obat yang belum keluar di pasaran. Dan harganya itu amit-amit gitu loh. Jadi nggak bisa lu samain orang biasa sama presiden. 100.000 tuh. Iya, betul. Habis itu kan obatnya kan belum disetujui FDA itu. FDA masih trial. Nah, sekarang udah boleh. Udah FDA just approved it. Ya. Ya, tapi kan pada waktu Trump sakit masih belum. Tapi kemarin Christie it was administered to Christie also. Iya. Ya itu. Iya. Bobroknya pemerintah ini. Kalau lu dekat sama Trump, lu dapat perawatan yang terbaik. Sedangkan kalau lu orang biasa, ya nggak dapet lah kayak gitu. Ya, tapi ya betul sekali. Kalau menurut aku sih, aku juga mengira juga yakin dia kena positif ya. Ya kan, wajar kan orang di sekelilingnya dia nggak pakai masker dan dia santai gitu loh, nggak kayak Biden yang sebentar-sebentar pakai masker, terus social distancing, kalau ngomong dia kan dekat. Jadi wajar banget banyak virus yang masuk. Cuman mungkin gejalanya belum tampak. Tapi karena dia presiden, tiap hari dites COVID sehingga langsung positif. Langsung masuk rumah sakit terbaik, dokter terbaik, terus dikasih perawatan terbaik. Ya wajar sembuh, ya kan? Sembuh. Yeah. Nah, itu yang cuman balik lagi, itu duit siapa itu? Duit rakyat loh. Lah sekarang kalau misalnya dia bisa menghindar, nggak harus masuk rumah sakit, nggak harus secret service-nya ngawal dia kemana-mana. Secret service-nya kan sendiri sampai berapa orang itu yang kena? Ya itu, makanya. Jadi balik-balik lagi, sebenarnya kita juga dirugikan gitu loh.
Kalau misalnya dia bisa jaga kesehatan, dia bisa, itu lebih bagus kan buat kita, dan juga bagus untuk contoh kan, sebagai ini saya ini jaga kesehatan makanya saya fit terus. Jadi kalian harus pakai masker gitu. Dan yang Susah, parahnya, yang parahnya udah kena COVID masih tetap ngasih penjelasan yang nggak beres gitu. Betul. Kayak contohnya aja Boris Johnson. Itu udah sama parahnya sama Trump. Tapi dia kena COVID dia kena langsung duluan. sadar. Kebijakan-kebijakan berikutnya berdasarkan dia kena COVID jadi lebih baik gitu. Yang kalau Trump tambah jelek. Betul. Ya itu juga kan mantan governor Christie. Siapa namanya? Chris Christie itu kan dia juga setelah kena langsung bilang merubah ya. Jadi ya kita nih apes juga sih selama 4 tahun ini dapat pemimpin yang nggak benar gitu ya, sehingga nggak ya hasilnya kayak gini. Kita bisa lihat nih 265.394 orang meninggal di Amerika. Negara superpower masih bisa kena kayak gitu. Tapi ya ini tentu teman-teman yang mendengarkan ya yang lainnya. Ini kita ngomong berdasarkan data dan fakta ya, dan juga berdasarkan logika juga. Jadi kita bukannya cuman complaining dan lain, enggak. Karena apa? Karena kita juga yang seperti saya bilang, kita itu yang ngebayarin gaji presiden. Presiden itu kerja buat seluruh rakyat Amerika gitu loh. Termasuk Anda semua yang teman-teman di sini dan Anda yang mendengarkan yang tinggal di Amerika. Kita bayar tax. Jadi kita wajar kita minta hak kita, minta mendapatkan kehidupan yang layak, kita sehat, kita bisa menikmatin hidup tuh dengan pantas lah. Jadi seperti itu. Ya, saya juga mau tambahin. Kalau kita ini negara adidaya, kita itu dananya ada, teknologinya ada, expert-expertnya itu ada semua. Jadi kalau kita itu mestinya yang memimpin supaya COVID ini tidak sampai parah di dunia, bukan jadi yang paling parah di dunia. Kita lihat aja waktu di Obama, itu dia kena apa aja? H1N1, kena Zika virus, kena zamannya Ebola, itu di stop di Afrika. Zika virus sama H1N1 nggak sampai lockdown, nggak sampai apa-apa, kita nggak bakalan ingat gitu. Tapi itu semua kerjaan government. Jadi negara ini mampu, cuman pemimpinnya nggak beres, jadi berantakan semua. Betul, setuju. Pak Michael, ada komen? No, that's true. But also when the Obama administration, the outgoing administration, left the Trump administration with all the scenarios about pandemics and all that. Ya, ini udah diperkirakan kan dari dulu, malah konspirasi udah ada. Tapi sama Trump itu dibuang semua. Ya kan? Iya, betul. Makanya sekarang jadi ketangkep seperti kemalingan. Kemalingan. Betul. Ya kan? Saya setuju loh. Robert juga tadi bilang bahwa ini negara yang canggih ya, yang kita resource-nya ada. Bahkan Bill Gates sendiri bilang, by the way, saya sangat admire Bill Gates. Bukan karena dia dari Seattle ya, tapi emang dia orangnya ini banget, pinter dan mau membantu kesehatan seluruh dunia. Dia bilang kan di tahun 2015 loh, bahwa kekurangannya Amerika itu adalah kalau kita kena pandemik, gitu kan, kena pandemik, sehingga harus semua resource, nggak harus semua ya, fokus ke bagaimana caranya menanggulangi pandemik supaya nggak telat. Tahu nggak apa yang kata orang Republikan dan lain-lain bilang? Itu karena dipikir ini buatannya Bill Gates. Jadi pakai Bill Gates tahu duluan. Ya, aduh, otaknya ya mikir gitu loh. Ini tuh dunia ini
ada virus memang, tapi kan Bill Gates kan berdasarkan dia nangani waktu di Afrika, menangani Ebola, kan dia ikut AIDS juga. Jadi wajar gitu loh. Climate change dan lain-lain membuat ada sesuatu yang akan merusak manusia, kesehatan manusia. Jadi harusnya di appreciate gitu loh, ada peringatan seperti itu gitu. Jadi bukannya malah dibuat negatif gitu. By the way, kita masih ada waktu 14 menit, tapi sambil ngobrol terus, silakan. Kenapa Pak Michael? Enggak, karena masalahnya ini kebanyakan orang-orang yang support Trump ini, mereka cenderung percaya dengan konspirasi semua ya. Makanya itu dilihat dari sudut conspiracy. Ini conspiracy, the leftist, socialist, communist, liberals, right? Betul. Bill Gates is doing. There's QAnon people. I mean, QAnon. That's how they live. It's all about conspiracies. Betul. And they don't care about the fact. Makanya. Silakan, Robert. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana perkembangan COVID-19 vaksin yang selama ini kan berita-beritanya udah mulai keluar nih. Iya. Mungkin Josh dulu yang ngomong kali. Mungkin punya ada. Joshnya lagi nggak ada nih. Josh lagi nggak ada. Ya, oke, Robert, silakan. Kalau COVID-19 vaksin ya, kan kita dari Amerika sendiri, ada dari Pfizer, dan ada Moderna. Dari Moderna, dan yang baru lagi dari AstraZeneca. Kalau saya baca-baca dari berita, dari press release-nya, kayaknya yang Pfizer sama Moderna ini bagus. Iya, itu masih masih press release kan, jadi kita masih berusaha untuk mendalami lebih lanjut. Kita tunggu aja nanti Dr. Fauci-nya bilang apa. Selain itu kan juga mereka kan selama press release ini nggak tahu gitu. Keampuannya itu bikin orang-orang benar-benar kebal nggak kena COVID, atau cuman kalau kena COVID nggak sampai parah. Itu kita belum tahu dari press release-nya. Selain itu juga kayak vaksin flu itu kan cuma setahun sekali. Ini kita nggak tahu. Ini vaksin COVID ini nanti maunya ampunya seumur hidup atau cuma setahun sekali, itu masih belum tahu. Jadi kita tunggu penjelasan dari Dr. Fauci nantinya gimana. Dan dia nanti kan Januari saya rasa vaksinnya ini udah mulai diproduksi sekarang, dan perkiraannya akhir Desember udah mulai bisa didistribusikan. Jadi ya nanti waktu pemerintahan Biden kita jadi lebih tahu distribusinya gimana. Betul. Dan memang yang saya lihat di CNN ya, itu big challenge banget itu, karena kan distribusinya siapa dulu yang dapat gitu. Walaupun yang pasti sih yang dapat ya yang dokter, nurse, dan yang garda depan lah, essential worker itu yang harus dapat duluan. Terus habis itu siapa? Orang tua atau karena kalau orang yang sakit nggak perlu lagi ya kayaknya ya. Karena dia udah imun ya. Tier-tiernya lagi. Ada tiernya, iya. Jadi cuman saya nggak tahu apakah orang sekarang lebih percaya, karena yang saya dengar beberapa minggu lalu itu masih banyak yang skeptis, masih saya nggak mau, walaupun vaksin udah ada, saya nggak mau dapat karena masih nggak jelas. Gimana? Kalau saya boleh, sorry. Ya Pak Dalkam. Soal orang-orang yang nggak mau vaksin itu memang sudah ada. Memang ada kalangan di sini yang nggak mau nerima vaksin. Jadi it's not just about COVID, but for any other vaccines as well. Jadi memang itu udah ada orangnya di sini kayak begitu. Tapi salah satu challenge-nya juga dalam distribusi ini kan vaksin ini kan juga harus
it has to be maintained at a certain temperature, ya kan? Oh ya, betul ya. Nggak boleh lebih rendah dari whatever temperatur. Iya, betul. Ya. Jadi itu, itu dampaknya ke negara-negara seperti Indonesia. Iya ya, yang jauh ya. Ya kan? Pengirimannya, terus storage-nya di sana ya, Pak Michael ya. Storage-nya di sana. That's the biggest challenge too. Betul. Memang sih vaksin. Terus ada yang menarik ya. Saya lihat apa ya waktu itu BBC apa NBC. Tahu nggak negara mana yang jumlahnya sedikit jumlah dari itu ya negara dunia? Afrika. Iya. Iya. Jadi Afrika tuh sedikit. Padahal kan kita ngelihatnya kan, ya Afrika negara yang mungkin ya, mohon maaf, masih dunia ketiga, masih belum secanggih negara besar lainnya kan. Tapi jadi rupanya karena apa? Karena mereka sudah ada yang imun karena waktu kena H1N1 Ebola, dan kan mereka beberapa kali kena tuh. Terus juga beberapa negara di Afrika sendiri udah siap menghadapin ini. Jadi mereka nggak perlu plan baru, tinggal jalannya aja. Oke, kita udah pernah, kita buat posko di sini, posko di sana, testing, ini bla bla tak. Sehingga ini amazing ya, dari Ebola dipakai lagi gitu. Iya. Mereka benar itu. Kalau Amerika emang baru pertama kali gitu kan. Negara-negara besar lainnya pun juga baru pertama. Jadi kayak Taiwan itu kan juga pernah kena SARS. SARS. Makanya meskipun mereka itu dekat sekali sama China, itu mereka kan nggak ada outbreak sama sekali. Sedikit ya, nggak ada outbreak ya. Langsung. Soalnya kan begitu tahu Cina-nya ada masalah, mereka langsung terapin yang mereka prosedurnya SARS mereka gitu. Dan selain itu juga kan pemakaian masker di sana kan lebih banyak daripada di sini. Iya, betul. Nah ini waktu tinggal dikit, tapi ini topik yang terakhir, yaitu apa yang harus kita perhatikan dalam 3-6 bulan mendatang nih, karena memang kritikal ya, terutama untuk karena habis Thanksgiving, habis itu ada Natal, orang kan pasti kumpul dan lain-lain, terus musim dingin di Amerika ya, terutama musim dingin. Jadi ya menurut saya sih tetap ya kita harus pakai masker, social distancing, terus juga, dan juga yang terpenting nih buat saya, pesan saya ke teman-teman, jaga kesehatan. Karena kembali lagi, kalau imun body Anda kuat, mudah-mudahan virusnya nggak bisa menang gitu. Karena badan Anda sehat, harus olahraga, makan yang bergizi, dan juga istirahat, itu yang penting. Silakan Robert. Ya, kalau saya bilang vaksinnya sudah mulai kelihatan. Betul, ya vaksin. Habis itu pemerintahan yang baru udah pasti lebih baik daripada sekarang. Jadi ya coba diperhatiin 3-6 bulan mendatang, jangan sampai kumpul-kumpul deh. Habis itu kan nanti summer kayaknya udah mulai reda banget. Udah bisa mulai kumpul-kumpul kayaknya. Kalau vaksinnya udah mulai merata, kan bisa kumpul-kumpul lagi gitu loh. Kita bertahan 3 bulan ini, winter gelombang kedua ini yang paling parah. Jadi harus hati-hati, jangan lengah, gitu aja. Betul. Pak Michael ada komen, pesan-pesan? Ya, saya setuju apa yang dengan Robert baru bilang tadi, nggak boleh lengah. Betul. Apalagi kan ini kita udah hampir 9 bulan ya begini, hidup begini, banyak jenuh ya di rumah kayak begini. Tapi tahanlah sedikit lagi. Betul. Lagi. Iya. Dan emang karena balik lagi itu buat kita sendiri juga kan. Pertama buat kita sendiri supaya kita tetap sehat, nggak kena sakit. Terus juga buat orang lain yang kita sayangin gitu ya, orang lain, terus teman dan lain-lain. Jadi ya berjuangnya bareng-bareng gitu. Ya. We're all in this together. We are all in this together. Terus juga ini
meneruskan, karena kan kita kan dalam grup Indonesian Democrats. Nah, ini pesan juga teman-teman yang di grup Indonesian Democrat untuk daftar nama gitu. Tadi saya juga diingetin nama Sinta, jangan lupa karena kita mau buat database yang bagus ya, teman-teman yang ada di Amerika, mohon lihat ke Facebook kita di yang Indonesian for Biden, dan nanti mungkin linknya bisa kita share gitu. Ya. Selain itu juga Sinta juga berencana untuk bikinin newsletter, jadi kalau kamu daftarin nama, email, jadi bisa dapat newsletter, diingetin kalau misalnya kita ada pertemuan kayak gini, ada video kayak gini, itu bisa dapat gitu loh. Betul. Terus juga kalau ada pertanyaan tentang Demokrat atau pertanyaan-pertanyaan atau komen atau bahkan kritik, silakan tulis aja di grup kita nanti. Cuman kalau kritik harus punya jawaban ya, kalau ditanya balik harus jangan asal hoax ya itu. Kita nggak main hoax, semuanya berdasarkan logika, berdasarkan data dan fakta. Ya, dan kita juga dengerin mainstream media. Bukan ya, bukan fake news tapi true news gitu loh. Tapi ya memang cuma 1 menit. Tapi emang kalau orang jahat ya, musuhnya tuh pasti media gitu, media yang real kan. Karena media kan memberitakan berita-berita yang faktual kan. Jadi nggak bisa bohong gitu. Ya. Nah ini balik lagi soal Trump ya. Nggak bisa soal Trump ya. Sebetulnya ya menurut aku nih, sejak awal sebelum dia jadi presiden pun, kalau kita mau melihat kebobrokannya Trump, kebohongannya Trump, terus kegagalannya dia, ketidakmampuannya, itu banyak banget. Karena dia ngomong sendiri gitu. Yeah. Kita nggak harus cari kata si A, kata si B, nggak usah. Putar aja videonya, terus di-compare. Hari ini dia ngomong apa, besok ngomong apa. Nggak sama gitu. Jadi makanya heran kalau ada orang yang masih nganggap dia itu, waduh, ini the best lah, ini pilihan Tuhan malah katanya. Ini pemimpin yang paling bagus, lebih bagus dari Obama. Ya, lo ngelihat dari mana itu? Ngelihat dari Hong Kong jauh banget. Jangan lupa, ini orang yang punya kasino 3 bisa bangkrut. Bangkrut semua. Bisnis gagal. Apa tuh? Bisnis kasino bisa bangkrut 3 kali itu bagaimana gitu? Ya, tapi ya balik lagi ya Pak Michael dan Robert. Trump itu dari dulu emang orangnya sorry aja idiot, tolol sama ini sendiri ya, egois. Tapi kalau nggak ada yang milih dia nggak jadi apa-apa, bro. Ya dia aja tetap jadi penipu terus, ya nggak? Iya. Tapi berhubung ada yang milih sehingga dia menjadi pemimpin negara ini, di mana kita itu salah satu yang tinggal negara ini. Kita yang dirugikan. Dah, cukup. Yeah. Oke. Apalagi ada pesan lagi Pak Michael atau Robert atau Josh ada ya? Josh ada? Ya, pesan saya kita. Oh iya, Josh. Oh sorry Josh. Aduh. Silakan Josh. Pesan saya cuma dalam masa-masa ini kita harus enjoy as much time as we can with the ones that we love. Itu aja. Karena kita nggak tahu besok-besok kita bisa sehat begini atau kita bisa drop. Amin. Ya. Betul. Kalian pokoknya pesan saya buat teman-teman semua di sini dan yang nonton juga, enjoy every second sama keluarga lu, sama teman-teman lu. Sebisa mungkin. Setuju. Misalnya kita bisa ketemu, kasih telepon aja every week sama teman lu yang lu mungkin lihat list kontak lu, terus itu keinget, ini ada teman gue namanya si ini, coba gue telepon apa kabar, kirim ya, keep your relationship with orang. Jadi kita juga masih, walaupun kita diisolasi begini, tapi kita jiwa kita masih lurus gitu. Iya, betul sekali. Dan itu juga bisa meningkatkan imun body kita ya. Karena happy ya, dan happy kita share sama orang lain. Oke. Kayaknya udah sekian dulu. Aduh, senang banget. Terima kasih
Robert, Joe, sama Pak Michael. Sehat selalu ya, sehat selalu. Ya. Teman-teman juga yang nonton, nanti kita bisa kumpul-kumpul. Iya, kumpul-kumpul. Iya. Kumpul virtual ya. Kita virtual dulu sementara ini. Oke, dari Indonesian Democrat, terima kasih banyak. Teman-teman juga pemirsa yang nonton dimanapun Anda berada. Tetap sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, good night.